Tapi belum sempat masuk ke alam mimpi, tiba-tiba salah seorang dari yang menjaga ini kesurupan, guys. Hai guys, aku Anissa Darmawan, welcome back to my YouTube channel, dan terima kasih untuk kamu yang udah ngeklik video ini. Di video ini, kita bakal ngebahas satu kisah mistis yang dialami sekelompok orang ketika menyusuri sebuah hutan di wilayah Sumatera. Nah, konon katanya, mereka menyusuri hutan itu karena ini merupakan satu-satunya pilihan yang bisa mereka ambil untuk sampai di suatu tujuan. By the way, total lamanya mereka berada di dalam hutan itu sekitar 2 mingguan. Dan selama 2 minggu inilah banyak hal yang udah mereka lalui, mulai dari tersesat, kelaparan, binatang buas, hingga sampai ke hal-hal mistis. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja yuk kita bahas, cari posisi ternyaman, sediain cemilan, dan mari kita mulai. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan taman nasional terbesar di wilayah Sumatera dengan luas sekitar 13.750 km persegi. Secara administratif, hutan ini tuh diapit oleh 4 provinsi, diantaranya Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Banyak cerita-cerita mistis yang berkembang menyelimuti hutan ini, guys. Masyarakat setempat percaya banyak arwah penasaran yang konon berasal dari para pendaki yang mati secara nggak wajar di hutan itu. Juga misteri manusia setengah kera yang dijuluki orang bunian yang konon katanya mendiami hutan itu, guys. Nah, di tahun 2012, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di wilayah pesisir selatan, terjadi bentrok antara warga dan kepolisian. Bentrok ini berawal dari salah seorang oknum polisi yang menilang seorang warga yang memarkirkan motornya di depan rumah. Nah, dari kejadian ini, para warga tuh nggak terima. Akhirnya mereka bersatu dan menyerang polsek di daerah itu. Bermula dari demo biasa hingga sampai pada tindakan anarkis, para warga menghancurkan seluruh alat-alat yang ada di dalam polsek itu hingga berakhir pada pembakaran gedung itu, guys. Berselang 1 hari kemudian, para kepolisian ini mengerahkan pasukannya untuk menangkap seluruh warga laki-laki yang terlibat dalam aksi demo ini, guys. Terjadi lagi lah bentrokan yang kedua, di mana para kepolisian ternyata tidak hanya menangkap para orang-orang yang demo, tapi juga seluruh masyarakat di sana ditangkap semuanya. Hari itu benar-benar kacau, di mana suara dentuman pistol polisi seolah-olah menghujani wilayah itu. Belum lagi suara teriakan para anak kecil dan tangisan-tangisan para wanita. Nah, di antara para warga-warga yang lagi kebingungan ini, ada 3 orang di antara para warga ini yang berencana untuk meninggalkan desa itu menuju ke Jambi untuk mencari perlindungan diri. Namun, satu-satunya jalan yang bisa mereka lewati hanyalah hutan Kerinci. Karena pada saat itu, jalan lintas yang biasa digunakan para warga untuk ke Jambi jaga pihak kepolisian supaya warga dari desa ini tuh nggak ada yang bisa keluar. Nah, ketiga orang ini, sebut aja namanya Pak Ujang, Wandi, dan Sahril. Nah, si Pak Ujang ini berusia sekitar 48 tahun. Kebetulan beliau ini memang udah terbiasa keluar masuk hutan gitu, guys. Karena memang pekerjaannya itu mencari kayu di hutan. Sedangkan Wandi dan Sahril ini, ya pemuda yang masih jauh lah di bawahnya Pak Ujang. Berbekal nekat dan kepercayaan Wandi dan Sahril kepada Pak Ujang sebagai navigasi mereka selama di dalam hutan, ketiga orang ini pun akhirnya berangkat dari desa mereka sekitar jam 10 malam. Setelah 1-2 jam mereka masuk ke dalam hutan, mereka bertemu dengan 3 orang lelaki lainnya yang juga berasal dari desa mereka. Nah, ketiga orang ini merupakan buronan kepolisian terkait demo anarkis yang mereka lakukan. Si Pak Ujang, Wandi, dan Sahril sih nggak ada masalah ya, justru mereka tuh ngerasa seneng gitu. Karena teman seperjuangan mereka tuh jadi nambah, dan ya jadinya rasa ketakutan itu sedikit berkurang lah ya. Nah, setelah 1 minggu perjalanan menyusuri hutan, nggak ada hal-hal aneh yang mereka temukan hingga mereka sampai di pertengahan hutan. Kondisi hutan yang lebat mau nggak mau bikin mereka tuh harus tetap nyalain senternya, guys, meski di siang hari. Karena walaupun siang, di situ tuh udah kelihatan kayak senja gitu, guys, karena saking rimbunnya dedaunan pohon-pohon besar yang ada di dalam hutan itu. Ya namanya juga hutan lindung ya, jadi masih asli banget. Bahkan selama mereka menyusuri hutan itu, bukan satu hal yang mengagetkan lagi, mereka ketemu seperti harimau, beruang, dan hewan-hewan buas lainnya. Tapi, pada hari itu, mereka menemukan satu jejak yang aneh, di mana jejak ini mirip seperti kakinya manusia, tapi ukurannya tuh jauh lebih kecil. Nah, saat itu si Pak Ujang ini ngomong kemungkinan jejak yang mereka lihat itu adalah jejaknya orang bunian atau manusia setengah kera.
Buat info aja nih guys, jadi orang Bunian ini merupakan makhluk mitologi orang-orang Sumatera yang wujudnya itu digambarkan sebagai manusia setengah kera dengan bahu yang lebar, tubuh yang pendek, dan sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan bulu. Banyak juga penelitian dari luar negeri, si bule-bule ini tuh datang ke hutan Kerinci ini karena percaya di dalam sana tuh memang ada orang Bunian. Tapi sampai sekarang mereka masih belum ketemu tuh sama sosok orang Bunian ini guys. Oke, kita lanjut ngebahas 6 orang ini tadi ya. Hari udah mulai senja, akhirnya mereka berhenti di sebuah tepian sungai, mulai menyalakan api dan menyusun dedaunan yang sekiranya bisa dijadiin alas buat tidur malam itu guys. Persediaan makanan mereka juga semakin menipis, jadi mau nggak mau mereka tuh memakan apapun yang sekiranya bisa dimakan untuk bertahan hidup. Nah, malamnya di tengah gelapnya hutan, mereka mendengar sebuah nyanyian yang mereka sendiri sih nggak tahu ini bahasa apa ya. Dan juga tercium bau jeruk yang sangat menyengat pada saat itu. 2 dari ke-6 orang ini punya rasa penasaran yang lebih kuat dari rasa takutnya guys. Jadi sama mereka nih dicarilah sumber suara nyanyian itu. Dicari-cari, disenterin sekitar semak-semak belukar itu, akhirnya ketemu mereka sama sumber suaranya. Tapi ketika diperiksa, nggak ada wujud yang mereka lihat kecuali dari suara-suara nyanyian itu. Langsunglah pontang-panting si 2 orang ini lari mendekati teman-temannya. Nah, pada saat itu Pak Ujang nih cuma ketawa-ketawa aja guys. Seolah kayak udah biasa aja gitu. Rupanya, kata si Pak Ujang, nyanyian yang mereka dengar tadi itu berasal dari jin Bunian yang lagi mandi di sungai itu. Ya emang sih kalau lagi mandi bawaannya tuh pengen nyanyi aja ya. Nah, udahlah sampai di situ. Karena malam juga udah semakin larut, jadi mereka ini memutuskan untuk tidur, guys. Tapi belum sempat lagi tidur mereka itu nyenyak, tiba-tiba sebuah batu kerikil dilemparkan ke arah mereka. Sontak ini ngebuat mereka kaget dan akhirnya kebangun kan. Setelah disenter sana-sini nggak ada apa-apa, akhirnya karena memang mereka itu juga kecapean kan, harus jalan terus di dalam hutan, mereka masih mutusin buat tidur lagi nih. Kejadian yang sama juga terulang lagi. Nah, ini tuh terjadi sampai 3 kali guys. Jadi saat itu Pak Ujang bilang kayaknya memang penghuni di sini tuh nggak ngebiarin mereka buat tidur. Jadi sepakatlah mereka buat saling berjaga di malam itu. Jadi ada 2 orang yang saling berjaga untuk nggak tidur malam itu guys. Ya selang-seling gitulah. Karena mau nggak mau mereka tetap harus tidur guys. Soalnya besok kan harus melanjutkan perjalanan lagi. Tapi belum sempat masuk ke alam mimpi, tiba-tiba salah seorang dari yang menjaga ini kesurupan guys. Teman yang kesurupan ini tuh berperilaku seperti harimau. Jadi dia mengaum dan berlari tapi merangkak gitu guys. Dan ngerinya lagi si orang yang kesurupan ini tuh berusaha untuk menjauh dari teman-temannya. Jadi si makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya itu kayak pengen ngebawa si orang ini masuk ke dalam semak-semak belukar yang gelap itu guys. Di dalam ketakutan itu mereka mengumandangkan azan dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalian bisa bayangin deh itu gimana mencekamnya keadaan pada saat malam itu. Suara azan, kegaduhan, dan auman-auman dari si orang yang kesurupan ini tadi terdengar begitu jelas, bahkan menggema di antara kesunyian hutan itu guys. Merinding aku. Singkat cerita, keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Nah, selama perjalanan mereka inilah mereka sempat tersesat sebanyak 3 kali guys. Jadi yang pertama mereka tuh nggak sengaja ternyata menaiki sebuah bukit, dimana bukit ini tuh mereka namai sebagai Bukit Lumut karena memang bukit ini tuh ditumbuhi oleh lumut aja guys. Ada juga mereka yang muter aja di satu tempat, padahal rasanya mereka tuh udah jalan lurus aja gitu dan cukup lama, hingga mereka ketemu satu air terjun yang tinggi dan tempatnya itu cukup indah. Namun ketika dalam perjalanan sebelum sampai ke air terjun ini, mereka tuh nggak ngedengar adanya rintikan-rintikan air guys. Biasanya kan kalau air terjun yang tinggi itu dari kejauhan aja kita udah bisa denger ya suara airnya yang jatuh. Tapi ini mereka nggak ngedengar apa-apa dan tiba-tiba udah sampai aja tuh di air terjun itu. Tapi syukur alhamdulillahnya nih guys, ke-6 orang ini akhirnya berhasil menemukan jalan keluar, hingga akhirnya mereka sampai di suatu pemukiman warga yang nggak terlalu rame sih, dan ya mereka keluar dari hutan itu. Di pemukiman warga ini mereka sempat menginap beberapa hari di salah satu rumah warga. Nah, pada saat itu mereka cerita nih sama pengalaman-pengalaman mereka selama di dalam hutan, termasuklah pengalaman mereka di tepi sungai. Saat ngedenger itu, si bapak tuan rumah ini tuh cerita
kalau dulu ada seseorang yang meninggal di sekitaran tempat mereka beristirahat malam itu. Usut punya usut nih, ternyata air sungai itu udah tercemar sama racun ikan yang ditebar para orang-orang gak bertanggung jawab di bagian hulu sungainya. Jadi matilah si orang ini tadi, dan lokasi tempat ditemukannya mayat orang itu berada nggak jauh dari tempat mereka beristirahat malam itu, guys. Oh, mungkin gak sih kemarin yang ngelemparin kerikil itu tuh si orang yang mati ini biar mereka tuh nggak ketiduran gitu di tempat yang berbahaya seperti itu. Gimana kalau menurut kalian, guys? Oke, itu tadi kisah mistis yang dialami oleh Wandi Kurniawan, dimana aku dapat kisah ini tuh dari Quora ya. Aku juga udah izin sama yang punya cerita untuk diangkat ke channel YouTube aku. Nah, buat kalian yang suka dengan video-video aku, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like-nya kalau kalian suka. Kalau nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Aku Anissa Darmawan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!